kita untuk memulai sesi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Ari Sutanto, Subfertility. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mungkin kesempatan ini kita sambil santai aja ya, kita membicarakan tentang infertilitas pria dan wanita. Untuk saya topiknya infertilitas wanita. Mungkin kita langsung saja. Saya izin share screen. Oke, saya mulai. Ya, jadi kita langsung saja ke masalah. Jadi pada kasus-kasus infertilitas itu biasanya pasien atau pasangan akan menanyakan kira-kira apa programnya. Jadi biasanya datang ke kami, saya ingin promil ya. Promil itu program kehamilan sebetulnya. Apa promil yang cocok buat kami gitu. Atau kadang-kadang pasien juga sering datang sudah ada referensi atau keinginan tertentu, misalnya saya mau insem gitu, atau saya mau bayi tabung. Jadi sebelum program kehamilan, biasanya kami melakukan investigasi terlebih dahulu. Jadi biasanya jika ada pasangan infertilitas kemudian ingin program, biasanya kita tidak bisa langsung ya. Jadi kita mencari penyebabnya dulu. Kita lakukan pengobatan dulu jika diperlukan, kemudian baru dilanjutkan dengan program kehamilan. Nah, program kehamilan sendiri sebetulnya bermacam-macam. Ada program kehamilan secara alamiah, natural, ada inseminasi, dan yang terakhir ada bayi tabung. Nah, kapan kita memilih alami, kapan kita memilih inseminasi, kapan kita memilih bayi tabung, itu tergantung dari gangguannya di mana. Gangguannya apa saja, apakah satu faktor atau lebih dari satu faktor ya. Misalnya, contohnya nih, ini ada tuba tersumbat, saluran telurnya tersumbat, entah karena infeksi, entah karena mungkin ada endometriosis ya, ada kistanya sehingga tersumbat. Tentu salah satu opsi yang bisa dipilih, direkomendasikan adalah bayi tabung. Opsi kedua, jika memang memungkinkan, mungkin bisa dilakukan operasi untuk memperbaiki tuba yang tersumbat. Misalnya, contoh berikutnya, misalnya pada kasus kista ya, kista coklat misalnya, kista endometriosis itu, opsinya apa nih program hamilnya? Program hamilnya biasanya kalau kista coklat mengalami perlengketan, tentu bayi tabung sebagai salah satu rekomendasi. Tetapi opsi lain juga masih memungkinkan, misalnya operasi dahulu sebelum dilakukan program hamil, bisa alamiah, bisa inseminasi, atau tetap harus bayi tabung jika memang selama operasi kita mendapatkan hal-hal yang tidak memungkinkan dilakukan program secara alamiah atau inseminasi. Gangguan sperma itu sekarang juga banyak dijumpai, nanti akan dijelaskan Dr. Aan lebih lanjut. Gangguan sperma yang berat tentu bayi tabung adalah pilihan utama. Untuk program yang lain saya pikir tidak direkomendasikan ya. Untuk gangguan sperma yang ringan sampai sedang masih bisa inseminasi. Jika inseminasi tidak berhasil, bisa dilakukan bayi tabung. Ada kasus-kasus unexplained ya. Unexplained itu infertilitas yang tidak jelas sebabnya. Jadi sperma suami baik, saluran tuba buntu, tidak buntu, kemudian tidak ada gangguan-gangguan yang terlihat. Pada kasus-kasus seperti ini biasanya salah satu opsinya ada dua ya. Bisa inseminasi, bisa langsung bayi tabung. Ini contoh program kehamilan secara natural atau alamiah. Maksudnya natural atau alamiah adalah sanggaman terencana. Jadi pada saat masa subur, pasangan suami istri melakukan hubungan. Suami istri itu berarti alamiah ya. Tentunya untuk mencapai masa subur yang baik, tentu harus dipersiapkan sejak awal. Baik dengan atau tanpa obat, atau dengan persiapan-persiapan lain yang menunjang supaya perempuan itu menjadi subur. Karena dengan kesuburan yang optimal, tentu keberhasilan program ini akan berhasil dengan baik. Nah, tentunya pengetahuan terhadap masa subur jadi penting, karena ini hubungan suami istri dilakukan saat-saat masa subur, dan seperti kita ketahui ya, masa subur hanya 24 jam, sekitar 1 hari saja dalam satu siklus menstruasi. Jadi masa subur perempuan sebetulnya hanya 1 hari saja, sehingga kadang-kadang jika
tidak mengetahui secara pasti, kadang-kadang bisa meleset, apalagi kalau misalnya hubungan suami istrinya tidak jarang dilakukan. Ini yang kedua ya, kedua inseminasi. Kalau inseminasi itu berbeda, jadi berbeda dengan alamiah. Pada saat kalau inseminasi pada saat masa subur, kemudian sperma disemprotkan ke dalam rahim memakai alat ya. Tentunya sperma sudah mengalami suatu proses preparasi sebelumnya, sehingga diharapkan sperma yang disemprotkan atau dimasukkan ke dalam rahim adalah kondisi sperma dengan kondisi yang paling baik. Nah, yang ketiga adalah bayi tabung. Nah, prinsip bayi tabung adalah pertemuan sperma dan telur itu di luar, ya, di dalam laboratorium, kemudian baru dikembalikan ke dalam rahim. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau secara alamiah itu kan telur dan sperma bertemunya di dalam saluran tuba pada saat masa subur, sementara kalau bayi tabung bertemunya telur dan sperma itu di laboratorium. Nah, kapan pasangan yang infertilitas itu dapat mengikuti bayi tabung? Tadi sudah dijelaskan secara singkat ya. Tentunya kalau pada kasus-kasus tertentu ya, misalnya saluran tuba yang tersumbat atau tidak berfungsi, tentu bayi tabung adalah pilihan utama. Kualitas sperma yang tidak baik, yang jelek kualitasnya. Jika kualitasnya mungkin masih sedang-sedang atau ringan, mungkin masih bisa dilakukan program yang lain. Usia juga jadi faktor ya. Pada usia yang lebih lanjut tentu kualitas telur yang menurun, tentu bayi tabung tentu jadi pilihan yang lebih diprioritaskan ya dibandingkan yang lain. Kemudian ada penyebab lain, misalnya endometriosis, infertilitas yang tidak terjelaskan atau tidak diketahui sebabnya secara pasti, adanya penyakit keturunan atau kegagalan indung telur. Ini contoh dari gangguan dari tuba ya. Jadi pada kasus ini dengan menggunakan HSG didapatkan bahwa tubanya melebar dan buntu, baik kanan dan kiri. Ini loba yang melebar, saluran telur yang melebar. Pada kasus seperti ini kita sebut hidrosalping, dan pada kasus hidrosalping tentu fungsi dari saluran tuba tidak akan berfungsi dengan baik. Sehingga program bayi tabung tentu salah satu pilihan yang paling direkomendasikan untuk kasus-kasus seperti ini. Kemudian sperma nanti dijelaskan lebih lanjut Dr. Aan. Prinsipnya kalau spermanya memang jelek ya tentu bayi tabung lebih baik ya. Tentu sebelum mulai bayi tabung banyak pemeriksaan yang harus dilakukan ya. Biasanya screening infeksi, pemeriksaan hormon, pemeriksaan sperma, pemeriksaan organ kandungan dengan USG dan yang lain. Kemudian pemeriksaan darah tadi sudah disebutkan, meliputi biasanya infeksi ya, hepatitis, HIV dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan hormon AMH. AMH ini adalah pemeriksaan hormon untuk mengetahui cadangan telur ya. Jadi sering pada kasus-kasus infertilitas kita melakukan pemeriksaan AMH. Tujuannya untuk mengetahui cadangan telur, karena itu juga berkaitan dengan program kehamilan yang akan dilakukan. Ini tadi sperma akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Aan. Ini HSG ya. Jadi selain USG kita juga bisa melakukan HSG. HSG adalah pemeriksaan ronsen dengan menggunakan zat kontras ya, sehingga akan terlihat adanya gangguan di saluran maupun pada rongga rahim. Nah, pemeriksaan yang mirip dengan HSG adalah SIS, Saline Infusion Sonography. Kalau Saline Infusion Sonography kita menggunakan USG dan dimasukkan cairan salin yang dimasukkan ke dalam rahim, sehingga kita akan bisa mengetahui adanya misalnya kelainan di dalam rongga rahim. Misalnya ini ada polip atau mungkin miom submumiom di dalam rongga rahim. Itu namanya SIS, Saline Infusion Sonography. Pemeriksaan yang sering juga kami lakukan adalah histeroskopi. Histeroskopi adalah memasukkan kamera ke dalam rahim melalui mulut rahim, sehingga kita bisa mengetahui adanya patologi atau kelainan yang ada di dalam rongga rahim. Misalnya ini normal, berarti rongga rahimnya kosong. Kita bisa melihat ini muara dari tuba. Kemudian ini ada miomnya di dalam rongga, ini polip. Kemudian ini ada perlengketan, ada
septum, misalnya septum itu ada seperti pemisah ya, jaringan yang memisahkan rongga rahim, kemudian ini ada infeksi, itu bisa kita ketahui dengan pemeriksaan histeroskopi. Hal-hal yang penting juga sebelum program terutama bayi tabung adalah persiapan emosional. Jadi dalam hal ini adalah mengurangi stres ya sebetulnya, karena program bayi tabung adalah program yang menyita waktu cukup banyak sehingga cukup stressful. Nah, bagaimana caranya supaya secara emosional itu pasangan menjadi siap untuk mengikuti program ya? Tentunya pertama banyak-banyaklah menggali informasi tentang program ya, bisa dari sumber manapun ya, dari media, dan jangan lupa dikonfirmasikan ke petugas kesehatan apakah informasi yang didapat itu valid, benar, atau mungkin tidak, kurang tepat. Kemudian setelah membuat keputusan tentang mengikuti program Trambezo, jangan lupa membangun komunikasi yang baik dengan pasangan atau keluarga. Dukungan dari pasangan dan keluarga juga sangat penting ya. Jadi dari suami dan atau istri, kemudian dari orang tua, itu sangat penting. Kemudian memang jika pasangan itu mengalami stres yang cukup banyak, juga jangan lupa untuk mengendalikan stres sebelum memulai program kehamilan. Ini adalah langkah-langkah program bayi tabung ya. Jadi program bayi tabung itu pertama adalah injeksi obat. Jadi injeksi obat tujuannya untuk mendapatkan telur yang banyak ya. Dilanjutkan pengambilan telur, kemudian pertemuan telur dan sperma, kemudian embrio diinkubasikan, kemudian dilakukan transfer embrio ke dalam rahim. Kemudian yang terakhir adalah pemberian hormon untuk memperkuat penempelan embrio dan terjadi kehamilan, sehingga terjadi kehamilan. Ini contoh dari langkah pertama ya. Jadi langkah pertama biasanya sebelum dimulai ada beberapa terapi yang mungkin bisa dilakukan, misalnya pemberian hormon, ada kontrasepsi oral supaya mempersiapkan rahim supaya lebih baik. Ini stimulasi ovarium, jadi tadi yang sudah disebutkan, jadi ada beberapa protokol atau macam dari stimulasi. Prinsipnya adalah saat stimulasi ovarium dilakukan injeksi hormon pada daerah perut seorang wanita untuk merangsang pembentukan atau perkembangan telur. Ada beberapa macam protokol atau jenis ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Umumnya sekarang menggunakan protokol yang pendek, artinya pendek itu dimulai saat menstruasi. Ini contohnya ya, biasanya disuntikkan di daerah perut. Biasanya ini adalah disuntik oleh diri sendiri biasanya, atau oleh suami bisa. Jadi tidak perlu datang ke klinik saat injeksi obat-obatan hormon tersebut. Langkah ketiga adalah evaluasi perkembangan. Jadi setelah disuntik kemudian dilakukan evaluasi ya dengan USG dan pemeriksaan hormon. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan telur ini, folikel ini. Kemudian dilakukan penyesuaian dosis. Jadi beberapa kali selama proses stimulasi itu, beberapa kali pasien harus datang ke klinik untuk evaluasi. Ini contohnya ya. Jadi ini adalah folikel-folikel yang berkembang saat stimulasi dari indung telur menggunakan injeksi hormon. Kita lihat, jadi folikel-folikelnya jadi banyak ya. Tentu harapannya adalah telur yang berkembang itu banyak dan bisa matang semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan telur yang matur dan dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, setelah itu, setelah telurnya matang, dilakukan maturasi sel telur menggunakan injeksi hormon HCG atau agonis ya, GnRH agonis, sebelum dilakukan pengambilan telur. Nah, ini adalah step yang kelima, adalah pengambilan telur dilakukan secara dari bawah ya, dari transvagina menggunakan jarum. Jadi dilakukan aspirasi dengan jarum ke arah folikel-folikel yang tadi sudah besar dan sudah matang tadi. Kemudian ditampung dalam tabung, kemudian dilakukan identifikasi. Pada saat hari yang sama, sperma biasanya dikeluarkan, kemudian dipertemukan dengan telur. Nah, ini prosedur di lab. Jadi pertemuan dengan telur itu dilakukan di laboratorium embriologi ya. Bisa dengan natural atau ICSI. Kemudian dipantau perkembangan embrionya, apakah perkembangan embrionya itu bagus atau baik atau tidak.
Bisa juga ditambah dengan prosedur-prosedur yang lain, misalnya genetic screening atau dan sebagainya. Ini contoh dari pertemuan sperma dan telur ya. Yang ini secara alamiah konvensional, yang sebelah kanan secara ICSI ya. Jadi telur dan sperma dipertemukan dengan menggunakan alat atau jarum. Ini hasil dari pertemuan telur dan sperma. Jadi terjadi fertilisasi, kemudian pembelahan sampai hari kelima. Nah, hari kelima ini adalah waktu yang ideal dari embrio untuk kemudian dilanjutkan dengan penanaman atau mungkin penyimpanan. Ini adalah salah gambar dari prosedur biopsi ya jika kita melakukan pemeriksaan genetik. Nah, tahap yang berikutnya adalah transfer. Jadi setelah dilakukan pemantauan, embrio yang bagus kita lakukan transfer dan atau disimpan. Ya. Embrio yang kualitasnya tidak bagus tentu akan dieliminasi. Ini contoh embrio yang kualitasnya tidak bagus, ini yang bagus. Jika mempunyai embrio yang bagus yang dalam jumlah yang banyak, tentu sebagian bisa disimpan di dengan prosedur tertentu ya, namanya vitrifikasi. Nah, ini langkah selanjutnya adalah transfer. Jadi embrio yang bagus itu bisa dilakukan transfer pada saat itu, namanya fresh transfer ya. Jadi transfer dilakukan pada saat itu. Ini contoh dari ilustrasi dari transfer embrio. Kita bisa menanam embrio 1 atau lebih. Jadi ditanam di dalam rahim dari bawah ya, dari vagina. Simpan beku. Jadi embrio yang tadi disampaikan, embrio yang bagus itu bisa dilakukan, selain bisa ditransfer, dia juga bisa dibekukan dengan proses vitrifikasi. Tujuannya ya tentu untuk kesempatan yang berikutnya ya, dengan memiliki simpanan embrio tentu mempunyai kesempatan untuk hamil yang berikutnya. Embrio yang ditanam ini dimasukkan atau disimpan ke dalam nitrogen cair ya, dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Ya, ini tempat penyimpanannya, jadi berupa kontainer-kontainer yang berisi nitrogen cair dan embrio itu dimasukkan ke dalamnya. Ini teknik vitrifikasi, teknik untuk melakukan pembekuan embrio. Nah, tahap berikutnya adalah pemberian hormon untuk memperkuat dinding rahim sehingga kehamilannya bisa terjadi dan berlanjut dengan baik. Itu obat-obatannya bisa dilakukan per oral, dari diminum atau lewat bawah ya, dari vagina. Yang terakhir adalah tes kehamilan. Biasanya antara 10-14 hari setelah transfer dilakukan tes kehamilan, bisa lewat urin, yang bisa dilakukan sendiri atau dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian jika berhasil hamil tentu kita harus memantau ya, apakah kehamilannya terjadi dengan baik, kemudian dengan normal, ada tidak gangguan-gangguan yang terjadi. Ya, ini kehamilan lebih dari 1 ya, ini ada kembar, ini kehamilan kembar dengan USG. Yang ini malah kehamilannya 4 ya. Tentu kehamilan lebih dari 1 itu sebisa mungkin harus kita hindari ya, karena mungkin meningkatkan risiko kesehatan baik ibu maupun janin. Jadi tentu kalau bisa hamil ya 1, maksimal mungkin 2. Nah, bagaimana supaya keberhasilan promil terutama bayi tabung itu menjadi lebih tinggi? Ya tentu tergantung banyak faktor ya. Salah satu faktor yang penting adalah umur. Makanya dalam program hamil selalu kami sarankan jangan menunda terlalu lama, karena makin cepat kita mengikuti program, keberhasilannya akan makin tinggi. Faktor lain tentu adalah berat ringannya ya. Jadi makin berat penyebab infertilitasnya tentu keberhasilannya akan menurun. Kemudian kualitas embrio yang ditransfer juga sangat mempengaruhi. Nah, kualitas embrio yang ditransfer itu dipengaruhi tentu oleh kualitas telur dan kualitas sperma. Jadi peran telur dan sperma tentu sangat penting dalam membentuk embrio yang baik. Dan keberhasilan sangat bersifat individual masing-masing pasangan, tentu karena masing-masing pasangan mempunyai masalah yang berbeda-beda sehingga keberhasilannya juga tidak bisa disamaratakan. Nah, ini komplikasi bayi tabung yang mungkin bisa terjadi dan tentu secara medis kita harus meminimalisir ya. Yang pertama adalah OSS, mungkin sering didengar. OSS adalah ovarian hyperstimulation syndrome. Jadi sindrom stimulasi ovarium yang
terjadi berlebihan. Biasanya sering pada kasus-kasus PCOS. Mungkin tadi Mbak Alfi lebih paham. Jadi kasus PCOS itu risiko tinggi terjadinya OHSS. Kemudian kehamilan multiple. Kehamilan multiple adalah kehamilan lebih dari satu. Tadi kami sampaikan bahwa program kehamilan apapun, kita berusaha kehamilannya adalah kehamilan single ya, kehamilan tunggal. Kita selalu menghindari kehamilan lebih dari satu. Kemudian luka atau trauma organ-organ dalam, tapi ini sangat jarang, infeksi juga sangat jarang terjadi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami lanjutkan sampaikan ke MC, Mbak Alfi. Oke, terima kasih Dr. Ari atas materi yang sangat-sangat lengkap sekali. Oke, langsung saja untuk selanjutnya adalah pemaparan materi infertilitas pada pria yang akan dipaparkan secara langsung oleh Dr. Andrian, SP Andrologi. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian, sahabat Logorejo. Pada sore hari ini saya akan membicarakan tentang infertilitas pria. Nah, kalau kita sudah mendengar paparan dari Dr. Ari tadi, kita akan melihat bahwa yang namanya kehamilan itu adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Jadi kedua belah pihak ini masing-masing juga dapat mengalami yang namanya infertilitas atau ketidaksuburan. Ya, jadi jangan pernah hanya istrinya melulu yang diperiksa. Jadi suaminya juga harus mau diperiksa ya. Jadi definisi infertilitas saya tekankan sekali lagi adalah ketidakmampuan untuk hamil bagi kaum perempuan atau bagi kaum laki-laki untuk menghamili ya. Setelah 12 bulan dengan hubungan seksual secara rutin 2-3 kali per minggu tanpa kontrasepsi ya. Nah, ini kriteria ini harus masuk dulu. Jadi kalau memang kriteria ini belum masuk, kita tidak dapat klasifikasikan sebagai gangguan ketidaksuburan ya. Tetapi ada batasan baru di mana saat ini usia-usia lanjut di atas 35 kita tidak menunggu 12 bulan lagi, tetapi hanya 6 bulan saja. Nah, angka kejadian infertilitas ini sebenarnya cukup tinggi, tetapi memang banyak pasangan-pasangan yang istilahnya mungkin belum rezekinya, jadi menunda-menunda terus, tidak pernah kontrol sehingga mereka telat datang ke pusat-pusat fasilitas untuk reproduksi sehingga terlambat ditangani dan hasilnya nanti menjadi kurang baik. Berikut. Ini penyebab-penyebab ketidaksuburan pada laki-laki ya. Nah, justru di sini yang paling tinggi adalah kasus-kasus yang tidak dapat dijelaskan. Ya, tadi seperti yang Dr. Ari sampaikan ada unexplained di situ. Nah, faktor ini sebetulnya yang paling tinggi. Tetapi di luar dari faktor itu, faktor-faktor lain sudah mulai bisa kita temukan penyebabnya dan beberapa dapat kita atasi. Nah, kalau kita melihat ini saya memiliki gambar alat kelamin laki-laki beserta salurannya. Kalau kita lihat di situ testikel itu adalah buah sakar atau buah kelir atau testis ya. Nah, itu adalah organ yang paling penting untuk menunjang kesuburan laki-laki karena testis itu adalah tempat untuk produksi sperma, pabriknya sperma. Oleh karena itu pemeriksaan testis harus dilakukan secara seksama ya. Apakah ada 2 di dalam kantong ya, apakah ukurannya sesuai, apakah kekenyalannya bagus, apakah testisnya nyeri, ada benjolan atau tidak ya. Kemudian sperma itu dihasilkan di testis selalu berada dalam kondisi yang belum sempurna, harus mengalami proses penyempurnaan dulu yaitu di epididymis ya. Proses penyempurnaan itu makan waktu antara 2-7 hari ya, tetapi bukan berarti lewat dari 7 hari itu akan makin sempurna, tidak. Justru lewat dari 7 hari itu akan makin kurang bagus ya. Nah, setelah itu misalkan ketika ada hubungan, masturbasi atau mimpi basah itu akan keluar ya, mengikuti jalurnya itu, kemudian di tengah jalan dia akan bergabung bersama dengan cairan dari kelenjar semen, cairan dari kelenjar prostat, kemudian akan keluar sebagai cairan ejakulat. Nah, di sini cairan ejakulat itu ada 2 komponen. Komponen yang pertama adalah air mani yang terlihat dari luar
dan ada komponen sperma yang tidak terlihat dari luar yang hanya bisa diketahui lewat pemeriksaan laboratorium. Jadi kita tidak pernah bisa menilai kualitas sperma hanya dari melihat penampakan secara fisiknya saja. Misalkan warnanya putih, kental, apakah pasti spermanya bagus? Belum tentu. Apakah yang encer pasti spermanya jelek? Belum tentu juga. Oleh karena itu harus kita periksa di laboratorium. Nah, di situ ada pemeriksaan analisa semen. Analisa semen merupakan pemeriksaan pertama dan utama ya untuk kasus-kasus ketidaksuburan pada laki-laki ya. Nah, baru nanti ada pemeriksaan tambahan, misalnya pemeriksaan hormon, pemeriksaan radiologi, itu akan menyusul kemudian setelah pemeriksaan pertama untuk analisa semen ini kita dapatkan. Nah, dari hasil pemeriksaan analisis semen rutin ini kita bisa melihat nanti bagaimana kualitas air maninya, yang kedua bagaimana kualitas spermanya. Kalau untuk hamil alami, program hamil alami, kedua-duanya ini menjadi sangat penting. Ya, apakah kekentalannya baik, apakah air maninya lambat mencair, ya itu menjadi faktor yang perlu kita pertimbangkan. Tetapi kalau misalnya sudah menginginkan atau sudah ditentukan arahnya ke arah inseminasi atau ke arah bayi tabung, maka air mani biasanya menjadi istilahnya tidak terlalu penting lagi karena kita hanya memperhatikan kualitas spermanya saja. Nah, untuk menilai kualitas sperma kita memiliki 3 parameter dasar. Ya, 3 parameter dasar ini adalah jumlah yang pertama, yang kedua kemampuan bergerak, dan yang ketiga adalah bentuk. Nah, urutannya seperti itu. Ya, nah yang sering masyarakat mengalami kekeliruan adalah mereka hanya melihat kesimpulan diagnosa dari pemeriksaan laboratorium itu ya, tetapi sebetulnya kriteria diagnosa itu hanya membantu kita mengklasifikasikan kita ya, yang penting adalah angka-angkanya gitu ya. Misalnya pasien sama-sama jumlahnya kurang ya, kalau jumlahnya berkurang kita katakan di situ adalah oligozoospermia. Nah, jumlahnya kurang. Ya. Ada 2 pasien memiliki konsentrasi sperma yang kurang dari batas minimal menurut WHO. Nah, tetapi angkanya berbeda. Yang satu misalnya di angka 10 juta, yang satu di angka 5 juta. Sama-sama berkurang. Tetapi untuk penanganannya tentu membutuhkan hal yang berbeda seperti itu. Ya. Demikian juga untuk pergerakan, demikian juga untuk bentuknya. Target kita sebetulnya untuk memperbaiki kualitas sperma ini adalah bukan untuk mencapai nilai normal, tetapi untuk mencari kehamilan. Ini yang harus ditekankan dulu. Memang kadang-kadang karena kriteria WHO itu sangat ketat, kita sangat sulit mencapai nilai normal. Tetapi kehamilan bisa terjadi walaupun kondisi spermanya tidak terlalu normal. Ini yang harus ditekankan bahwa tujuan akhirnya adalah hamil, bukan tujuan akhirnya adalah angka di kertas laboratorium normal. Ini yang perlu diingat. Pemeriksaan tambahan ini diperlukan apabila dari pemeriksaan rutin saja kita masih membutuhkan data-data pelengkap untuk mengetahui masalah-masalah sperma yang lebih dalam. Bagaimana angka kehidupan sperma, ya, apakah ada alergi terhadap sperma baik dari diri sendiri maupun dari pihak istri, ya, bagaimana DNA spermanya rusak atau tidak, ya, apakah kelainan-kelainan sperma ini disebabkan oleh gangguan hormon, apakah disebabkan oleh gangguan genetik, apakah ada pengaruh-pengaruh dari organ-organ di testis dan sekitarnya. Oleh karena itu kadang-kadang dokter pasti akan meminta pemeriksaan USG testis, ya. Kemudian ada varikokel di situ, ya, itu semua nanti bisa kita ketahui penyebabnya yang mudah-mudahan bisa diatasi. Di sini infertilitas pria itu penyebabnya berbeda-beda. Jadi seringkali pasien datang, "Dok, saya minta vitamin." Ya belum tentu cocok satu orang dengan orang lain vitaminnya apa. Nah, vitaminnya apa untuk apa gitu ya. Oligozoospermia misalnya jumlah spermanya sedikit, yang satu 14 juta, yang satu 1 juta, tentu vitaminnya berbeda. Tidak bisa langsung datang, "Dok, saya oligo minta vitamin." Tidak bisa ya, kita harus analisa dulu hasil pemeriksaan spermanya bagaimana gitu ya. Kemudian ada infertilitas yang idiopatik. Ya, pada laki-laki ada idiopatik. Dicari-cari penyebabnya nggak ketemu, tetapi spermanya selalu kacau. Nah, ada lagi infertilitas yang tidak bisa dijelaskan.
Dicari-cari semua masalahnya tidak ketemu, tetapi spermanya selalu normal dan anehnya tidak bisa menghamili. Nah ini yang kadang-kadang bikin pusing dan angkanya cukup tinggi tadi 34% ya. Nah, bagaimana tata laksananya tadi ya tentu seperti kali ini ya kita mengadakan pembagian informasi dan edukasi supaya masyarakat lebih mengerti tentang infertilitas pria, lebih waspada, lebih mau memeriksakan dirinya sendiri ya. Yang kemudian yang kedua itu ada perubahan dari gaya hidup ya, karena memang kualitas sperma sangat juga ditentukan oleh gaya hidup seseorang tersebut. Kemudian kita membutuhkan terapi spesifik. Apabila tidak ada terapi spesifik, kita menggunakan terapi empiris dan bila perlu menggunakan teknik reproduksi berbantu. Nah, baik, ini kesimpulannya saja tadi ya. Nah, bisa dilihat di bagian bawah di situ. Nah, ini yang kadang-kadang agak sulit kita ucapkan kepada pasien ya. Bila semua cara gagal, adopsi merupakan langkah terakhir. Ya, tetapi jangan jadikan infertilitas sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga. Ya, demikian. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke MC Mbak Alfi. Oke, terima kasih Dr. Andrian, pemaparan yang sangat detail sekali ya, dan ini tuh memunculkan banyak insight-insight baru, terutama soal masalah kesehatan kesuburan pria yang cukup jarang ya dokter ya dibahas, karena kita tuh kebanyakan fokus terhadap salah satu pihak saja, alias pihak perempuan gitu kan. Oke. Nah sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi di sini kita akan memilih beberapa pertanyaan. Nah ini saya mau bertanya kepada Dr. Andrian dulu ya dok ya. Iya. Ini ada Dika dari Semarang. Selamat sore dokter. Saya adalah orang yang hobi olahraga atau gym. Otomatis saya juga menjaga makanan. Bulan lalu saya melakukan pemeriksaan sperma. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya melakukan aktivitas seperti biasa di pagi hari, yaitu nge-gym. Kemudian setelah dites, sperma saya didiagnosa oligoasthenoteratozospermia OAT ya. Saya ingin bertanya, apakah aktivitas saya berpengaruh dengan hasil pemeriksaan? Begitu dok. Ya, baik ya. Sebelumnya saya mengucapkan bahwa Mas Dika ya, Mas Dika ini telah menjaga gaya hidup yang cukup baik dengan berolahraga ya. Saya salut seperti dengan orang seperti ini ya. Akan tetapi gitu ya. Ada tetapinya ini. Kalau misalnya olahraganya nge-gym, apa yang dilakukan di gym itu gitu? Apakah hanya aerobik saja? Apakah ada angkat-angkat beban ya? Sebab kalau dia ternyata aktivitas angkat bebannya berlebih, ya itu bisa menyebabkan gangguan aliran darah pada testis karena ada proses ngeden di situ. Ketika ngangkat barang kan kita ngeden gitu ya. Itu yang pertama. Nah, itu juga bisa memunculkan apa yang namanya pelebaran pembuluh darah balik dari testis yang kita sebut varikokel. Nah, varikokel ini bisa mengganggu kualitas dari sperma. Nah, seberapa mengganggunya ya harus diperiksa. Ternyata ini kan oligoasthenoteratozos ya, tetapi angkanya kita tidak tahu apakah masuk golongannya ringan, yang sedang atau yang berat gitu. Kemudian yang kedua, kalau nge-gym ya, kadang-kadang ada yang menggunakan suplemen, obat-obatan ataupun hormon. Nah, penggunaan hormon-hormon tambahan ini juga bisa mengganggu kualitas sperma. Istilahnya karena disuplai hormon dari luar, testisnya mogok, nggak mau kerja lagi. Ya, karena sudah terbiasa disuap makanan dari luar, istilahnya begitu ya. Tetapi yang perlu diingat adalah penggunaan hormon dari luar itu tidak bisa bekerja pada testis, karena hormon yang di luar itu nggak bisa masuk kembali ke testis. Jadi hormon yang diperlukan testis untuk memproduksi sperma adalah hormon yang dihasilkan sendiri oleh testis sebelum dibawa keluar ke seluruh tubuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk Mas Dika saya sarankan untuk konsultasi dulu ya. Kita lihat oligoasthenoteratozosnya seberapa berat, kemudian perlu dilakukan pemeriksaan fisik dulu untuk memastikan ada varikokelnya atau tidak. Ukuran testisnya bagaimana? Karena ukuran testis itu juga menentukan kira-kira pabriknya mampu produksi berapa banyak sih, seperti itu. Ya, ini yang penting ya.
Jadi walaupun makanannya bagus, walaupun misalnya olahraganya kuat gitu ya, tetapi apabila ukuran testisnya kecil, ya dia tidak mampu produksi dengan baik. Ini yang harus kita periksa dulu, harus kita evaluasi dulu sebelum saya memberikan saran-saran lebih lanjut. Saran saya cuma satu, diperiksakan dulu, baru kita bisa mengetahui masalahnya sebetulnya ada di mana. Mbak Tutik Emi dari Kudus, mau tanya dok, saya menikah sudah 13 tahun, riwayat tuba non paten kiri dan hidrosalping ringan. Sudah laparoskopi dan insem tapi belum berhasil. Mau program hamil tapi kadar AMH saya kata dokter sangat rendah. Jadi apa yang harus dilakukan dok? Jadi AMH yang sudah rendah itu, yang sudah tidak tinggi, sebetulnya mencerminkan cadangan telur ya. Cadangan telur yang sudah tidak banyak lagi. Nah, apa konsekuensinya ya? Tentu cadangan telur yang tidak banyak lagi itu menyebabkan ibu atau bapak dan ibu harus melakukan program hamil, jangan tertunda terlalu lama. Jadi secepatnya harus terus melakukan program hamil. Karena jika terlalu lama menunda, tentu ada risiko cadangan telurnya makin sedikit. Gitu. Nah, program hamil yang mana yang sebaiknya dipilih ya? Tentu itu harus dikonsultasikan lagi ke tenaga medis ya. Apakah bisa menggunakan program kehamilan alamiah, atau harus inseminasi, atau bahkan lebih baik bayi tabung. Karena semua program hamil tentu ada kelebihan kekurangan masing-masing. Itu. Jadi itu Mbak Alfi, sehubungan dengan kadar AMH yang kurang dari sudah tidak tinggi itu. Mbak Elita, ini mungkin untuk Dokter Andrian ya, Mbak Elita dari Kudus. Dok, gimana caranya agar sperma dapat bergerak cepat dan mengurangi jumlah leukosit di sperma? Ini mungkin ada infeksi ya dok ya, kalau ada leukosit itu? Ya, baik, saya jawab mulai dari leukositnya dulu ya. Seharusnya leukosit itu tidak boleh ada dalam cairan ejakulat ya. Kalaupun misalnya sampai muncul, kita memberikan batas sampai 1 juta ya. Nah, jumlah leukosit atau darah putih di atas 1 juta, yang pertama-tama harus kita pikirkan adalah kita harus menganggap ini sebagai kasus infeksi sampai bisa dibuktikan bukan. Nah, konsensusnya bunyinya seperti itu. Ya. Nah, berarti memang penyebab munculnya darah putih dalam cairan ejakulat itu dominan adalah infeksi. Tetapi apakah ada kasus-kasus lain di mana darah putih bisa muncul? Ada. Kasus yang lain adalah dengan varikokel. Ya, varikokel yang cukup besar itu bisa memunculkan darah putih dalam jumlah yang cukup tinggi dalam cairan ejakulat itu. Nah, baik itu infeksi, baik itu varikokel, ya, darah putih di dalam cairan ejakulat itu mampu mengganggu pergerakan dari sperma. Ya, gitu. Jadi itu salah satunya untuk meningkatkan pergerakan sperma adalah darah putihnya harus di ambang normal. Kalau itu infeksi harus ditangani dulu infeksinya. Nah, masalah infeksi selain pihak suami ditangani, kita juga mewanti-wanti supaya kalau bisa tidak berhubungan dulu dengan istrinya. Kalau memang harus berhubungan, gunakan pelindung, ya, kondom, supaya tidak saling menularkan. Karena kalau sudah menularkan biasanya bolak-balik itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gangguan pergerakan sperma itu bisa terjadi karena spermanya itu rusak. Ya, rusaknya sperma bisa ketika dia rusak pada saat produksi. Misalnya ekornya pendek, ekornya melingkar, maka gerakannya pasti terganggu gitu ya. Bisa juga pada saat proses penyempurnaan dia mengalami kerusakan. Kerusakan-kerusakan cacat produksi biasanya masih bisa kita terapi dengan pemberian antioksidan yang kuat, ya. Nah, tetapi apabila dia proses terjadinya kerusakan gerak sperma itu pada proses dia penyempurnaan di epididymis tadi, karena epididymis adalah sumber sperma mendapatkan kemampuan bergerak, ya. Nah,
Penyebab-penyebab yang paling sering adalah dengan adanya varikokel yang besar di situ, ya, sehingga dia menyebabkan terjadinya peningkatan suhu, terjadinya kerusakan sperma karena peningkatan suhu oleh varikokel yang besar itu. Bisa juga dengan adanya radikal bebas yang banyak yang disebabkan karena varikokel itu. Nah, akan kita pertimbangkan nanti apakah varikokelnya harus dioperasi atau cukup diberikan obat-obatan saja untuk melancarkan aliran darah pada pembuluh darah yang melebar tadi atau varikokel itu, ya. Sebab rata-rata pasien biasanya kalau mendengar kata operasi mundur pindah dokter, gitu, sampai ketemu dokter yang bilang nggak usah dioperasi, lebih seneng, gitu ya. Tetapi kita harus lihat, kita harus berikan edukasi bahwa ini kasus yang mutlak perlu operasi, yang ini masih bisa kita tunda, kita alirkan dulu, mudah-mudahan darahnya mengalir dengan baik, tidak terjadi penurunan kualitas sperma lagi. Dan jangan buru-buru memperbaiki kualitas sperma itu tidak seperti nutup keran air langsung bagus gitu ya, enggak. Ya, perbaikan kualitas sperma itu lama, makan waktu bisa sampai 3 bulan gitu ya. Oleh karena itu, tiap bulan kita sarankan untuk dicek untuk melihat progresnya, apakah progresnya ke arah positif atau menetap gitu ya. Kalau menetap atau memburuk, kita teliti lagi gaya hidupnya bagaimana, varikokelnya membesar atau tidak, ya, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan varikokel membesar seperti tadi nge-gym, angkat beban dan lain-lain itu, bagaimana berat badannya semakin meningkat atau tidak, itu semua juga perlu dievaluasi. Oke, dokter, harusnya memang di sperma itu tidak boleh ada leukosit ya, dok ya. Oke, terima kasih untuk semua penanya pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Dokter Ari dan Dokter Andrian yang sudah menjawab. Tapi karena keterbatasan waktu, ya Sister, mohon maaf sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tidak sempat terjawab, tidak sempat terbacakan. Mungkin teman-teman sekalian bisa follow @rs.logorojo untuk bertanya atau info-info terbaru seputar penanganan fertilitas. Oke, saya Alfi selaku host pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan jangan lupa untuk menyaksikan lagi webinar atau live yang diselenggarakan oleh PCOS Fighter Indonesia dan juga kolaborator-kolaborator selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, salam garis 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.